dia perempuan dari sini sampai sini, ya. Kalau laki-laki sih Pak, perempuannya ya, di atas pusat, paham ya? Nah, dibersihkan dulu sini, ada yang talinya tadi diikat sini, ya. Jadi Bapak Ibu kalau jadi keluarga kita yang tinggal, baru tinggal itu usahakan ini diikat, ya. Tujuannya apa? Supaya dubur kita terbuka keluar kotoran, bawahnya itu, ya. Dubur di situ, ya. Kalau mau di sini, nah di sini juga bisa. Tujuannya menutup dubur tadi, supaya terbuka, nanti bisa keluar itu saja ya. Dia rapikan dan berarti ganti bajunya, ya. Masih baru tak ada masalah, tapi udah hari yang sakit, nanti juga kalau masih sudah enak, kita jaga ya. Di kota tinggal itu mau cakap, jangan mencakap kalau datang kemana-mana kondisinya tempat bunyi, open, ya. Ada nggak? Ada. Jadi usahakan jangan seperti itu. Perawatlah dia sebagai manusia hidup, ya kan? Oke Bu, dan seperti ini pada perempuan dan sebatasnya, ya. Udah bersedia kita katakan itu kalau ada rumah sakit yang ya kan, itu bersihkan bukan juga. Kalau ada kerjaan pecah sini misalnya pecah, itu terakhir aja cara pelaksanaan ini tadi. Baik, lakukan seperti itu. Dan apa bacaan itu doanya? Nggak ada Bu, baca nyanyiannya aja. Ya, silakan pertama dulu baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmunya dari Wisma Dokter tentunya cara ngomong ini. Itu hanya malam sunat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Bismillahirrahmanirrahim. Di tengah lagi Bismillahirrahmanirrahim. Inilah untuk pertamanya siram air supaya teman-teman dia. Itu dulunya. Ya, siram aja dulu. Kenapa? Karena harus diawali dengan istinja, dibersihkan dulu kotorannya. Ya, udah siram dulu pertama dia, nunggu. Dia boleh siramnya Bapak Ibu, ambil air, sok. Boleh adanya mesti pakai alas. Pakai alas, paham ya? Pakai alas. Itu maksudnya kalau itu cairan mati. Sakitnya luar biasa langsung. Sakitnya luar biasa. Makanya kita ambil air, adanya tidak serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya pakai alas lagi. Paham ya? Kamu nggak suka-suka aja. Makanya kalau bila belum cakap tadi jangan ngaji, yang belum berani dan mau. Modelnya masih berani dan mau kita disebabkan apa? Mandi itu. Ya kan? Ditanya apa, bagaimana musik ini, mana fikihnya, kan tahu. Ada. Jadi kalau kita kelas 4 itu yang ada pelatihan imam masjid, dia akan cerita, bilang kelas begini, begini gitu. Namanya bilang, dia biasanya mandi aja. Karena di kampung kita ada berani. Nah itu. Jadi seperti itu kan bisa bahasa seperti ada. Baik, Bapak Ibu, ada seperti itu, ya. Jadi dari mandikan peserta 3 kali ya, silakan. Silakan kali Bismillahirrahmanirrahim. Rasakan dulu ya. Beda dulu semua yang kaku-kaku tadi udah ke sini. Ya, silakan pertama dulu. Ya, ke kanan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Rahman. Ambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Gunakan air jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Sedang aja, gunakan air. Jangan masuk banyak-banyaknya. Ya, lihat kondisi. Ya, apa ya? Setelah itu kita istinja wajib pakai ini, jangan langsung pakai tangan. Adabnya tadi, ya, adabnya tadi. Karena itu sudah nggak ada, kalau kita sendiri silakan. Ya, pakai saluran. Boleh kalau karet. Kalau merasa apa, saya nggak pernah ada sama ini aja, ya. Nah, dan selama ini macam itu sudah pakai ini, silakan aja dan juga dokter ya, dinas kesehatan. Bikin ini langsung bisa boleh, nggak ada masalah. Tapi sekarang saya nggak masalah, ya. Ini terlibat, ya, sejak. Nah, seperti ini. Lalu sebelum kita tadi mandi, kita istinjakan dulu Pak, kubur dan kuburnya. Nah, cuma tadi Pak. Nah, sudah. Ini disuruhkan di atas. Biar terbuka lubangnya. Ya, supaya kuburnya terbuka. Nah, ambil air silakan. Dan usahakan belakang ini sampai nampak auratnya. Ya kita mandikan nggak boleh nampak auratnya. Bayangkan, kita pun mandikan auratnya. Cuma caranya, ya rasakan gini, pas lubangnya tadi, siram, ya, cek. Kalau ada di siram bawah, yang lubangnya sampai kena kita, nanti air najis, paham? Tengok, giginya kita najis. Kalau kita disuruh sholat, sah nggak? Makanya tadi itu bilang musuh safety yang sepatunya celemek, pakai celemek, paham ya? Jadi kira-kira ini bukan di bangku ya, dipakai di apa namanya tempat mandinya itu. Nah seperti itu. Ya usahakan dia pakai celemek, karena dia bakal jadi imam sholat nanti di seluruh keluarga kalau ada yang dia, ya kan? Nah seperti itu, seperti itu. Kita lagi cek sampai betul-betul bersih. Gunakan ini
Tapi ganti siram, bersih. Kan buah semuanya. Pakai air kalau kita mandi seperti ini. Ya, paham ya? Ini tadi bukan kita nyari jeruk. Ya. Ya. Kalau bukanya ada bacaan itu kan? Ada. Kalau terus ke sana kita. Kita masih di dia tadi. Ya kan? Masih seperti ini masih. Tuh, ya, ada. Nah, sekarang kita lihat mandi. Nah, itu sholat hazal maiti lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi mayit karena Allah Ta'ala. Langsung bisa boleh. Jadi kan tadi maksud itu bahwasanya niat tadi itu gimana katanya? Di hati. Lapasnya hanya sunnah, ya. Nah, itu sholat hazal maiti. Sengaja aku mandikan jenazah karena Allah Ta'ala. Kata orang berapa? Ya. Siram. Mungkin itu coba coba. Sudah itu siram tuh, ya. Bagian sebelah kanan dulu, ya. Ya, jadi dan niat sama kayak kita mandi wajib waktu itu, ya kan? Sudah ada bersih tidak, kencing berak tadi sudah bersihkan, tapak kita bersihkan, muka sudah dibersihkan sabun, ya kan? Bersih semua, disunahkan dulu kalau dulu, disunahkan dulu. Nah, akan ada seperti itu, sudah itu baru dia mandi. Jadi kalau bisa mandi, tangan kita jangan sentuh malu lagi, supaya tidak batal wudhunya, paham? Ya, biasanya tadi kencing dulu kita, berak bersihkan semuanya. Sebelum kita mandi, ini bersihkan dulu bagian-bagian dalam kita. Bersih betul, tapak kaki, cek betul dia, sudah itu baru wudhu, paham? Bersih semua nih, bersih semua bersih, baru wudhu kita. Udah wudhu, baru lihat mandi, sekali mandi mengangkat besar karena Allah Ta'ala. Sudah itu kita selalu lagi, paham? Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Paham ya? Selama ini kan kan kita mandi terus baru kita wudhu kan? Tersentuh kawan tuh. Oke. Iya betul. Sebab tadi itu karena dia itu tadi paham kan? Karena bersih semua. Jadi sebelum kita lihat mandi bersih dulu. Sabun ini semuanya. Bubur semua sabun ini. Bersih sampai kaki kita bersih. Tapak kakinya penting. Tapak kaki kita. Ya. Udah situ udah baru kita mandi. Yang mau sabun silakan. Mau sabun silakan. Tapi jangan sebelum kemaluan tapak tangan kita batal. Kalau mandinya batal. Wudhu tadi harus wudhu lagi, paham ya? Udah. Jadi ini perlu gitu. Jadi kalau kita balik, yang terakhir wudhuannya, ya. Setelah kita siram tadi, ya. Terus yang kita laksanakan adalah yang belum basah itu mana? Ini kan kalau cakapan terlibat itu ya. Ini terlibat kan? Ini apa? Ada yang kaku, ada yang lembut. Ada yang kaku, ada yang lembut. Nah, cara membacanya ini baca selawat. Ya, selawat. Dorong ke depan dan selawat. Kalau nggak bisa jadi paksa, kadang-kadang sedikit aja bisa. Ya, ada yang bisa mudah tadi. Ada, jangan itu mas ruhnya enak gitu. Ini ada yang maksa, aku kali ada, tapi jangan paksa. Yang penting ini terbuka sih tujuannya pas supaya air rasa kembali. Ingat bapak ibu sekalian, syarat mandi wajib sampai air itu dari ujung rambut sampai ujung kaki dan tidak ada yang terhalangi. Nah itu syaratnya. Jadi tidak, cepet aja. Dibuka, kalau masih kita buka juga, jangan paksa. Yang buka itu bagus. Kanan dibuka ya. Jadi jenazah itu seperti itu kondisinya. Paham ya? Siram dia. Kata tadi ya buka, dan bukanya dari selawat. Terus dan bawah ini dari selawat. Terus baca niat mandi. Udah. Ini ada positifnya tadi kan? Mandi tadi ya. Ya. Jadi kalau ini karena kita mau tanyakan mana yang bisa bayar? Mana yang bisa bayar? Ini bisa bayar. Iya kan? Ini bisa bayar kan tadi kan? Apa? Ini tadi langsung tadi kita ada niat siram ke kanan. Ya, itu tadi pembukaan. Nah, setelah istinja, baru kita lihat mandi. Lihat mandi, nggak kesiram semuanya. Ini posisinya seperti ini, ya kan? Ini tadi itu udah kesiram. Yang belum sampai air mana? Ini nih. Belum air, paham ya? Belum air, baru buka. Basah. Nanti, itu ada waktunya itu, ya. Dibuka dulu dia. Ambil rasa pada sedikit, siramkan dia. Luruskan dia kalau saya diluruskan. Nanti salam mandi, baca Fatihah luruskannya. Nah, ini kalau ada mesti ya. Karena aja dia dengan kaki tadi beda. Ini buka.
kita mulai niat mandi, hati itu berpikir. Jadi supaya kita kosong kita, dibantu dengan kesalahan kita berpikir, paham ya? Nah, kalau mulai kita Sumatera Barat, panduannya tadi Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu tulis kita, jangan sama kayak masalah kosong-kosong aja, paham ya? Nah, itu lamaran itu. Ya, nggak baca kata apa-apa. Aku wajib buka, jadi itu harus bisa bedakan mana wajib, mana sunat, mana tidak baca. Paham ya? Jangan sedikit mandi baca depannya itu. Tidak ada alasan. Ya bukan ada alasan. Jadi tadi itu punya aja, jadi sengaja mandi aja udah. Ya paham ya? Bisa bukan saya sunat. Kalau ini kita baca apa? Itu juga ada di baca kata juga. Paham ya? Jadi sikap begitu tadi, kasihnya mantu tadi, gosok-gosok, bantu gosok-gosok. Itulah imam cakapnya. Kalau boleh tidak jadi kalau meninggal janganlah dipakai meja tadi. Ya, usahakan dipakai sama keluarganya. Itu pembuat terakhirnya. Jangan betul kasih sayang dia. Ya kan kalau balik. Empat. Jadi kalau 3 itu gantung Pak. Tapi Pak, apa itu 3? Ya kepala kosan. Kalau kasih enggak apa-apa kita. Kita kan bantu gosok Pak. Nanti sama kita bukan. Ah, paham ya? Sampai di sini kita posisi kita. Tidak. Di sini. Enggak. Bersentuhan langsung bagus. Enggak, kenapa langsung untuk bersentuhan lagi? Tawarnya kosong ini. Enggak, lebih mudah seperti sentuhan langsung satu pegang, kosong. Udah selesai kita. Enggak boleh kasar-kasar Bapak Ibu. Ya, yang perlu dijaga biar pertama tidak boleh kasar dengan kasar. Cara membuka pakaiannya, ada adabnya, enggak boleh nama orangnya. Cara menyirahnya enggak boleh kasar-kasar, cara menggosoknya enggak boleh kasar-kasar. Yang itu diperlakukan kata Rasulullah, lakukan aja sebagaimana yang masih hidup. Kalau waktu sudah curi sakit, itu merasa sakit. Tengok. Enggak boleh kalau pada mati, ada bilang kita itu bukan ilmunya. Mana ada Pak? Mati aja kalau ada malu itu. Nah, sebetulnya ada Pak. Jadi kita ya jadi etika semua, itu kita semua pakai buahnya tadi itu akhlaknya. Ya, jadi seperti itu gosok-gosok semuanya. Gosok, dari gosok semuanya, siram. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang belum dibasahi mana? Belakang. Batu harus kita berikan Pak. Merek. Ini tetap dijaga tutup pantatnya. Tengok, tetap tutup. Nah, jangan orangnya. Ambil sabun tadi nih. Taruh tangan sini seperti ini. Gosok belakang siram. Nah, ini kerjaan kita tadi nih. Paham ya? Nah, semua sampai sini semua terus. Ya, di belakang. Gosok semua seperti sini. Kira boleh panjang-panjang ini. Kalau ibu-ibu yang apa dibuka, sampai kepala tadi dibuka. Ya. Udah, siram semua sini. Balikkan lagi dia. Ya, sabunnya disiram. Nah, lalu sebelah kirinya sedikit aja menjadi. Nah, yang belum kena sebelah sini kan Pak? Ya kan? Nah, dikirim boleh. Ambil sabun lagi tadi, gosok semuanya sini. Jadi Bapak Ibu, yakini kita memandikan ini air sudah sampai ke seluruh tubuh. Gak ada yang kena, sedikit pun yang kena. Paham ya? Yakini itu aja, yakini kita sampai ke semuanya. Ya, nah, jadi seperti itu. Gosok, siram lagi. Nah, saya seperti itu. Kalau perempuan gampangnya rambutnya diurai, dibuka, jangan sampai satu rambutnya kena air. Begitu dia, ya kan? Harus buka. Sudah itu yang terakhir adalah patembar. Nah, ini sudah membersihkannya hidung, kuping, mata dan kaki dan tangan. Nah, ini termasuk. Ya, ini makan pada sisa makanan. Ya itu dia bisa keluar dia waktu dia dimerengkan. Ini kan kalau orang sehat, kalau orang yang papraan yang darah, Iya. Iya. darah enggak apa? Ya betul. Ada yang sakit penyakit dalam, maksudnya dia keluar di lubang tuh. Itu. Ya, penyakit dalam, ya kan? Nah, seperti itu. Itu ya seperti mana kita merengkan ya, kita bersihkan aja dulu. Jadi kan keluar terus, cuma aja dulu sebentar. Karena kalau selesai itu dulu mah, yang terakhir. Ini kita proses itu. Yang proses itu. Proses dulu lukanya, jadi juga terakhir. Ya kan? Kasih aja dulu sebentar. Dan pengalaman seperti rumah mandi kan. Banyak luka, akan ternyata banyak luka. Dan iya, termasuk hancur lah kalau seperti itu. Ya, dari terus umpat aja dulu sebentar. Ambil kapas ini kapas. Ambil ya. Ini. Ini kita sediakan di kamar mandi. Ini tadi seperti ini. Ya, cara membuat cawatnya pun membuat cawatnya ini nggak perlu ibu-ibu sekarang ini cakap dijahit lagi, kapas lagi, nggak perlu, simpel aja kerjanya. Ya, ini fungsinya tadi itu untuk membersihkan itu mulut kuping, sama untuk atas sama juga.
Yang selesai tadi itu, tadi kapten tadi juga sudah, ya kembali ke bersih dari kuping, mulut, kuku termasuk, kuku, pusat, Iya panjang. nah, Panjang Ustaz. kalau saya dipotong, saya sudah tanya. Nah, jadi kalau panjang tadi itu cukup dibersihkan aja. Kalau mau dipotong, seperti tadi itu dipangkas, ya apa sama potong masih dia sakit. Nah, Karena kalau saya pernah lihat kan, yang dari sumber itu sadar. keluar. Begitu dibersihkan pada keluar terus. Ya, tapi kita posisi sini, nggak apa-apa. Tetap sempat aja tuh. Darah kan ke situ. Ya, cuma kalau dikupas mau cakap, kalau ditebal, ya enggak. Tapi kalau itu sih ya, kalau tebal ada, maka enggak keluar itu. Tebal tapi ya tebal, banyak ya. Cuma itu. Kalau ada sedikit aja, itu pasti keluar tuh. Ya, Selesai. ya. Ganti. Tentu salah ini dia. Kita harus jadi tadi, yang posisi itu selesai itu tanya. Paham ya Pak ya? Nah, itu kalau itu cukup pulang. Karena tadi kalau itu posisi itu selesai. Baik di luar ini pun perempuan misalnya sama. Jadi posisi juga itu. Akhirnya ya itu selesai kalau itu posisi itu. Ya, paham ya? Kalau ini jenazah korban tenggelam, Ustaz. Nah, Dagingnya berlepas-lepas. nah, itu istilahnya itu yang luar normal ya Bu ya. Luar normal. Jadi yang sebagian kalau mereka sudah ada anjur atau ketahuan lama, maaf cakap kalau memang kita sentuh pun kita jadi ukuran bilang tadi perlu lagi dapat ada sebagian makanan cukup dia mandikan aja tenggelamkan ini tenggelamkan sudah cukup dan daruratnya di situ langsung kapalnya. Korbannya sudah darurat kita mengikuti aja nama cakap tadi. Iya. Kondisi sangat darurat. Jadi dia mandi aja terkumpul ini, dia mandi sudah selesai. Mandi aja dulu pulang aja Pak. Tadi nggak boleh siram-siram lagi. Kondisinya tadi aja lebih begitu. Kalau mandi kan air sungai tadi Pak, air sungai terlalu tadi. Darurat itu aja, paham ya? Begitu dapat Itu ketahuan, cukup, Mas. itu cukup. Air sungai itu normal biasanya. Kalau orang tangan itu seperti normal, nah kondisi Tapi tadi kalau sudah dibawa banyak sama-sama dibawa ke rumah. Hmm. Dari masa dibawa ke rumah. Itu Kalau kalau dimandikan sama-sama. iya, cuma kan kondisinya maka kakak kita lupa semua. Iya. Ini kan ketemu dan pasti nggak kelihatan lagi lah. Kalau kita yang kesana, pernah kejadian itu, ya di lapangan kita ke lapangan. Jadi kondisinya nggak perlu apa itu, udah kalau itu mau sholat tempat loh, kalau suci tempat itu sholat tempat. Nah, kalau di sini ada darurat, udah nggak seperti normal seperti ini, jaga, itu tidak lain. Ya, khusus untuk orang kesananya, sholat pada tempat dulu. Kalau di sana, karena kalau di sini ada darurat, ya kan? Contoh, udah kita lakukan tadi itu, kita mau makan aja dulu sudah bilang, kita sendirian, karena sendirian kok pasti jadi misalnya. Bisa yang saya pas semua, ya di sini ada yang saya, di sini ada yang saya, di sini ada yang saya. Lepas satu itu sih, ya kan? Kan sudah lama, sudah darurat betul. Ini pelaksanaannya, ya ini prosedur normal aja. Paham ya? Jadi Ustaz, kemarin pernah kejadian gitu kan. Cuma dibawa rumah sakit dulu. Kata dari pihak rumah sakit itu sudah diselesaikan dari rumah sakit, itu bisa kita percaya gitu. Ya kalau sudah itu dikeluarkan lagi ya. Karena kalau untuk dibuka lagi itu nggak mungkin lagi udah lebih 3 hari di laut meninggal. Nah, maka kalau yang ini tuh udah. Kan dibawa rumah sakit dulu kan, bawa rumah sakit dari pihak rumah sakit bilang udah diselesaikan dari rumah sakit gitu gitu. Tinggal kubur aja, ada tinggal menguburkan aja. Tadi baru lihat apa ya orang muslim, misalnya, nah kan pertanyaan kedua, orang yang paham berarti kan itu kan, udah Pak dari Pak Bapak yang Bapak tadi sudah memandikan itu sudah, ini sudah, mereka tinggal sholat saja, sudah, artinya kita juga kita sholat lagi, lagi. Yang kondisi Bu, kalau darurat itu beda masalahnya ya, beda nggak seperti normal seperti ini, jadi maka itu perlu ada masalah, kayak gitu, ya kan? Dan takut tidak ada masalah. Kalau yang kondisi itu seperti itu, isinya cakapnya bukan sama yang itu, nggak boleh. Ya, sudah waktu sudah, jangan sampai kita jadi korban juga. Paham maksudnya? Jadi itu korban. Contoh, ada misalnya orang lagi jatuh dan ada orang jatuh satu, ya kan? Kita nggak boleh pernah menolongnya. Yang kita juga korban juga situ. Ya cara-caranya panggil orang lain. Karena kita nggak pernah. Paham maksudnya? Ya kita juga jebol. Karena kita sendiri tidak pandai.
ya menjadi yang dua cukup. Jadi seperti itu udah ya. Dan sini ke tempat mana silam. Jadi itu ada sabun tadi. Ini maksudnya sabun tadi. Sabun tadi ya. Sabun tadi seperti ini tadi. Silam Pak. Buku tangan kaki jadi silam Pak. Ya, di sini kalau orang makan bersih semuanya dulu. Yang sering saya pada kaki itu berjalan. Berbagai pemain tangan. Kemudian tahu bahwa ember tubuh Pak. Sebelumnya. Yang maksudnya itu. Bahkan ini ya, kalau dimana terbuka maupun meninggal, jadi itu terbuka meninggal terus sebelum dimandikan usahakan keluarga baca zikir atau selawat. Kalau tuntunannya Bismillahirrahmanirrahim baca tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa dia mata terbuka maupun meninggal seperti itu? Karena kalau dia meninggal itu mengikuti ruhnya keluar. Itu di atas. Paham? Nah, di saat seperti itu kita lanjutkan itu ya. Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah baca selawat Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah supaya itu meninggal ada juga seperti itu. Biasanya kalau di baru apa? Terus baru. Jadi pada sejak belajar itu ada hanya tentang dia sini. Paham ya? Nah, kalau seperti itu tutup matanya. Di kamar ada tempatnya ada supaya orang dia enggak takut. Paham ya? Karena kondisinya ada semua normal ya, tapi supaya ketiga itu salah boleh, salah nabi boleh, dikit boleh, itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di mana dapat Bismillah itu turun kamu nanti jadi supaya itu paham ya. Bismillah atau selawat itu dia seperti Bismillahirrahmanirrahim itu dia ya, insyaallah itu ya sudah itu juga pemahaman katanya kalau di rumah tadi enggak betul, kalau sini kita tahu baca insyaallah. Perkataan ayat biasanya beda dia. Dan kalau kalau kayak gitu kenapa? Tentu saja diberikan tadi dengan perkataan ayat bisa separuh tertentu. Ya, kalau 100%. Macam itu ada yang bilang itu nanti bawahnya sempat datang, macam istilahnya istilah itu kan tugas yang diapain aja. Makanya tadi usahakan tadi jangan lihat matanya, lihat apanya. Karena dari manfaatnya sama kita ini dia. Ya kan? Ini dari yang barang ini seperti itu seperti ini ya kan. Nah, usahakan hindari itu. Harusnya dia dapat pahala jadi dong dosa ya. Bapak Ibu kalau buat seperti ini udah selesai dari itu baru masuk ke yang dulu tuh ya. Inti sebetulnya apa? Wali ya. Bilang Bismillahirrahmanirrahim tadi begitu dia nih Bismillahirrahmanirrahim berdirinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah baru siram bilas Bismillah sama juga dikira Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita baca Bismillah kita dikira pahala daripada tadi aja ada apanya ya. Di ulama ini menjelaskan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim setengahnya Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dijelas terakhir apa Bu? Apa Mbak? Itu bagus ya. Ya siram juga seperti ini. Kamu baru sudah disaring Bu, jangan disaring. Kenapa? Saya makmur di semua. Kamu udah tinggal apa itu? Pak ini betul nih. Padahal kalau suci ya hilang nggak apa-apa. Ini suci bersih. Nah, sudah. Kalau ada kerja jangan masalah sucinya. Dan baru dibilas lagi Pak. Ya, baru dibilas lagi. Makanya istilah orang dulu namanya sembilan. Ya, sembilan namanya. Ya, dikali itu 3 kali siram. Kanan, kiri, tengah. Itu 3 kali siram satu. Ya, apa itu? Terus ya. Tiga kan pasal ya. Terus ya, kalau bagus. Teman kita enggak apa-apa. Ya, enggak tahu wajib saja. Mungkin semua disiramkan. Nah, jadi 3 kali itu wajib. Itu ada apa tadi? Jadi, dimandikan intinya jenazah ini dimandikan. Paham ya? Dan rata seluruh kena air tubuhnya 7 rambut sampai 7 kaki. Paham ya? Tangan tadi semua etika aja, pada aja. Cara menyiram sunatnya, cara menyiramnya, bacaannya, paham Bu ya? Jadi intinya tadi apa tadi? Mandi kita tadi ya, yang penting dimandikan. Ini ya, udah bersih-bersihnya tadi, istinja dibersihkan. Jadi semua itu iringannya seperti amalan sunat itu supaya hati kita tidak kosong. Kita mikir, kita baca Bismillah, ini itu pahala sama malaikat. Paham ya? Mikir kita tadi itu. Paham udah? Jadi itu selesai. Terakhir kita binasi sebelum kita wudukan, kita cek sekali lagi Bu. Nah ini perlu nih, karena kita tak paham nih. Cek sekali lagi. Ambil lagi tadi air sabunnya, cabut lagi Bu terakhir. Karena ada keluar. Tengok tuh, wajib terakhir cek, ya. Bila lagi cek, kalau nggak ada silam lagi dia. Udah ada masalah.
seperti ini. Jadi yang terakhir pun tetap juga dikontrol, tetap juga dibersihkan. Yang terakhir sebelum kita wudhu kan, tetap dicek. Karena ada pengalaman pernah ada satu keluar. Jadi kan gini contoh, janganlah kita disediakan. Itu kita wudhu kan mendapatkan masuk cawat kan, kita pasang cawat. Tahu ada kuning. Nah itu gimana? Makanya tadi itu, tahu maksudnya, dicek dulu bersihkan dia. Dan itu cek juga seperti ini. Istilah resepnya baru kita sama yang mandi sama keluarganya coba apa itu apa sekalian sudah diwudhukan, cek mana yang bersih, cek mana yang bersih. Setelah saksikan dia sudah bersih cukup. Nah sekarang kita mau wudhukan ya, disaksikan bersih ya. Wudhukan, kita wudhukan. Kita siram dulu sekali lagi, kita wudhukan. Yaitu doa dia bersih. Asal maiti lillahi ta'ala, sengaja mewudhukan sengaja kata Allah Ta'ala, ya kan? Dan dia seperti ini. Kalau dia mewudhukan apa ekor ini mandikan tangan kanan kayunya, ya. Kalau dia mewudhukan lagi tangan kiri, paham ya? Ambil airnya, niat sengaja mewudhukan jenazah kata Allah Ta'ala. Jadi jatuhnya tadi bukan wudhu di waktu air jatuh di muka, ya seperti kita wudhu, ya. Yang wudhu kalau kita wudhu itu, ya jatuh air, jatuh niat, jatuh air, jatuh di niat. Di mana jatuh niat? Karena orang mata itu kan di waktu air masuk ke muka. Ya paham ya? Nah, batasan muka mana? Ini batasan ini. Ya. Sudah tiga kali. Sunat mandi tiga kali kan. Jadi wajibnya satu, rukunnya satu. Paham ya? Nah, itu. Dah, setelah itu udah baru ambil lagi air tangan. Nah, sedangkan ini sampai sini dulu. Ini yang mampu ini biasa digosok sini. Yang mampu kok. Gosok. Paham ya? Kita sambil nyiram-nyiram aja. Dah, sampai 3 kali. Dah, baru sebelah kiri. Sebelah kiri juga seperti itu. Ya, kita juga seperti itu ya. Yang mampu masuk sampai bawah sih, bawah situ betul. Sudah selesai, baru masuk tangannya. Ya ingat tangannya itu seperti ini. Nah, ringnya. Nah, terus sudah selesai baru kaki kanan. Yang mampu pegang ininya. Nah, yang bilang perlu membersihkan ini di sini. Nah, di bawah kaki. Paham ya? Nah, ya. Selesai. Wudhuan itu wajib. Ya. Wudhuan itu wajib. Wudhuannya pun sebenarnya kan sampai mandi itu kan sudah. Nah, tapi yang bagian tadi kalau wudhuan kemana katanya? Nah, di wudhuan, biasanya di wudhuan. Ya, karena di dalam pangkuan tadi itu kan pas yang wudhuan mandi kan ada. Di kotak mandi kan tadi kan sudah otomatis besar terangkat. Mandi saya sedangkan di wudhu tadi maka sudah begitu. Dihadirin dulu atau Iya, dihadirin juga. Dihadirin dulu kan? Perhatikan, sudah itu ambil handuk mana? Nanti soal dibujuin ya. Enggak apa, diwudhu dulu lah. Wudhu dulu ya, wudhu dulu itu basah. Wudhu dulu, jadi wudhu kan kita handuk handuknya seperti ini. Berarti masih basah nih. Iya, basah seperti ini, ya kan? Kita selap dulu sebelah sini. Baru ini kita tarik bawah, sampai tarik ini basahannya. Tengok cara tarik basahnya. Ya ini kita tahan, kita tarik. Caranya kerja tadi supaya nggak ada auratnya. Tarik Pak. Nah, ini kita sampai pelan. Dia pun ngambilnya pun begini enggak, jangan berubah terusnya. Paham ya? Sekedarnya aja supaya airnya itu tidak basah kali. Jadi kain kapan tidak basah kali, paham ya? Sekedar-kedarnya aja. Cara gini tuh bukan segini enggak, ini kan aja airnya. Terus begini. Tadi kan seperti ini, dibuka pelan-pelan sudah nyimpan airnya. Nah, itu seperti ini. Nah, buka seperti ini, terus sampai bawah. Nah, seperti ini. Terus begini aja, sudah. Sini sudah selesai. Nah, dimerengkan kemari, bisa kemari. Nah, tujuannya mau kelap tak? Belakang, tiga. Nah, kelap belakang nih. Nah, seperti kelap belakangnya. Sekedarnya aja, digosok-gosok juga. Nah, ini udah lama banget kupas sama mulutnya. Oh, ya. Ingat ya, kalau orang sakit kulit dia tuh lembut kulitnya, mudah kali terlupas. Ya, dulu nyiram airnya. Ya, seperti ini kan. Nah, sudah selesai. Ini baru masuk lain. Takutnya, aduh, ini. Kalau perempuan ini jangan dipakai dulu sini di kapasnya belakangnya. Kalau perempuan ini dia cukup, ya. Nah, seperti ini. Ini kalau dia di satu ini nggak basah semua Pak. Ini basah satu ini pakai apa orang? Ya, basah semua ini seperti ini. Nah, Tapi kan kalau takut cuma bahasanya kayak enggak, kan masalahnya ada bedanya. Ah, ini kan kapas itu, kan? Ini tadi bagi dua, satu kubur, satu dubur.
Jadi sebelum masuk ke ini, dimelengkan. Nah, melengkan masuk nih. Lubang yang dari belakang ya. Nah, kita perlu dijahit, menyebutkan ya. Dah, masuk itu dikurang kanan. Nah, kita pokok supaya ya. Terus ada masuk ini. Lagi diperkuat sama cara kerjanya. Ya, kita pakai dulu seperti itu. Ini cara kerja dari ini atas, tengok. Yang usah sampai auratnya. Ini tarik, ini. Ya, nah. Ini dia. Nah, yang ini kan nampak dia. Ini nampak oleh itu. Ini posisi pas di kamar mandi. Pas kamar mandi kan, kerja di kamar mandi nih. Jadi kita dia dulu ada masalah nih di ruang tamu. Ini nampak auratnya. Di ruang tamu jangan, kamar mandi aja. Nah, ini berpindah betul berpindah. Kita sebelah. Nah, kan cantik dia tuh. Nah, karena auratnya kan, kita buat sebelum ini. Bukan, tapi masuk lagi di belakang. Paham cara kerjanya? Kita isi kerjanya aja nih, kita belajar. Nanti tidak dapat ilmunya. Paham ya? Udah selesai baru masuk ke yang kedua. Nah, itu saja. Nah, yang kedua, karena kita menambah pantatnya. Setelah itu selesai tadi, sini. Lihat di sana, tanyakan sebelah sana, banyak sebelah sana. Ini banyak sebelah sini. Itu aja. Baik terus mau untuk tetap dua ya. Dari tetap dua seperti satu. Nah, kita pasang ini bisa nampak. Ya. Nah, seperti ini. Kalau ini bisa otomatis nih. Kalau satu masuk ke dalam otomatis dia keluar dari kepala. Tutup semua sampai di bawah, sampai di bawah. Semua betul-betul panjang adanya panjang ini. Ini kan masuk bawah saya. Otomatis aja Pak, otomatisnya masuk itu otomatis begini. Nah, ini Pak ya. Jadi pantat tangan tidak nampak. Jadi macam putih itu ketika kalau tidak bilangnya nampak tangan itu biarkan. Ya, makanya udah awal tadi. Ini ciri-ciri tadi bagi dua kayaknya, banyak kan sedikit. Ya, ciri pada sini jadi lebar. Itu semuanya. Karena mandikannya dulu, baik dulu mau kamar mandi. Nanti rumah baru ke depan yang orang mandi. Jadi kita ini dulunya, ya. Ingat ya, jenazah juga tahu malu. Jadi makanya jenazah tadi bisa dari satu orang lain, bisa keluar. Kalau paham ya, nah, jadi orang banyak tadi itu. Sudah ini selesai, baru kita kapan nih, ya. Siapa tadi? Oke, sebentar lagi ya. Kalau kapan nih, posisi kepala, sekarang kan, nggak kiri. Nah, kita siapkan dulu ya.